saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Halo, kami dari kelompok 3 akan menampilkan role model tokoh berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh representatif dari nilai berakhlak. B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Pada saat menjadi presiden, B.J. Habibie sangat aware terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Ia paham betul masyarakat ingin pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat, mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Wujud orientasi pelayanan yang dilakukan B.J. Habibie ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjadi pembuka bagi masyarakat untuk bersuara dan memberikan kritik. Selain itu, ia juga melakukan perubahan terkait penghapusan dui fungsi ABRI, pemisahan antara TNI dan Polri, serta pembatasan kekuasaan presiden. Habibie berpesan agar anggaran pembangunan harus dilaksanakan secara efektif agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran. Tentunya penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya secara penuh. Habibie menjelaskan kunci sukses di balik keberhasilannya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam memulihkan kondisi perekonomian yang hanya berlangsung dalam kurun waktu 17 bulan, tak lepas dari andil semua pihak. Dari sisi pribadi, Habibie mengatakan kecermatan dalam pengambilan keputusan adalah sebuah keniscayaan. Sebelum menjadi Presiden Indonesia, B.J. Habibie adalah seorang ilmuwan dan insinyur di bidang teknik aviari. B.J. Habibie pernah menempuh pendidikan di ITB hingga menerima gelar doktor di Jerman dengan predikat summa cum laude. Karena kontribusinya, B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack karena berhasil menemukan rumus kalkulasi keretakan dalam proses terbang landas pesawat untuk menghindari kecelakaan. Tak hanya teori, B.J. Habibie juga merancang pesawat. Pesawat yang paling terkenal adalah N250 Gatot-Kaca. Tentunya, nilai kompetensi dari B.J. Habibie ini menjadi teladan untuk generasi muda untuk selalu berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi diri. Salah satu nilai harmonis dari seorang B.J. Habibie yaitu sikap saling menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Hal ini terlihat ketika beliau pertama kali datang ke Jerman. Beliau disambut oleh seorang pastor. Beliau berbincang baik dengan pastor tersebut. Bahkan ketika beliau tidak sengaja memakan roti yang ternyata isinya adalah daging babi, beliau tidak marah dan justru beliau jadikan hal itu sebagai candaan. Selain itu, pada era Pak B.J. Habibie berhasil menghentikan diskriminasi etnis Tionghoa dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1999 dan juga Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999.
Pak B.J. Habibie juga berhasil menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini terlihat dari keberhasilannya membimbing IPTN, yang pada awalnya hanya beranggotakan 20 orang saja, kemudian di pertengahan tahun 1990-an berjumlah 48.000 karyawan. Bagi Pak B.J. Habibie, sumber daya manusia merupakan aset nasional. Loyalitas B.J. Habibie patut menjadi contoh. Setelah sekian lama beliau tinggal dan berkarir di Jerman, pada tahun 1974, B.J. Habibie dipanggil kembali ke Indonesia oleh Presiden Soeharto. Melalui Maijen TNI Ibnu Sutowo, B.J. Habibie dibujuk agar dia mau pulang ke tanah air. Beliau diminta untuk membantu Presiden Soeharto membangun Indonesia. Permintaan Presiden kedua Republik Indonesia itu lalu disanggupi oleh Habibie. Ia rela melepaskan jabatan dan posisi strategisnya di Jerman guna diangkat menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa beliau lebih mementingkan kepentingan negara Indonesia dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Habibie? Tokoh yang dikenal sebagai orang yang jenius, pemikiran yang melampaui zamannya dan sangat adaptif ini adalah Bapak Teknologi Indonesia. Habibie pernah berkata, Indonesian people are a gift engineers. Tahun 1974, Habibie mampu meyakinkan bangsa Indonesia untuk percaya diri bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berteknologi tinggi. Habibie telah menjadi ikon bagi sukses industrialisasi dan kemajuan teknologi pada masa Orde Baru. Bahkan ketika Habibie memadukan tema ilmu pengetahuan teknologi dengan manusia soleh, kepercayaan anak-anak bangsa semakin besar. Rasa minder sebagai negara yang terbelakang berangsur-angsur hilang. Perilaku adaptif Habibie tidak hanya disimpan dan diamalkan untuk dirinya saja. Ketika menjadi Menteri Riset dan Teknologi tahun 1978 sampai 1998, Baharudin Jusuf Habibie berhasil mengirimkan lebih dari 2.000 mahasiswa ke luar negeri. Tujuan Habibie adalah supaya mereka menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terutama di bidang sains dan teknologi. Krisis ekonomi tahun 1998 telah menempatkan Indonesia dalam situasi yang sangat sulit dalam hubungan ekonomi internasional. Habibie menerapkan kebebasan pers dan liberalisasi partai politik demi memulihkan kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, Habibie juga bekerja sama dengan berbagai organisasi multilateral seperti CGI, IMF, World Bank, ADB, dan ILO untuk realisasi reformasi pembangunan ekonomi Indonesia. Habibie bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap iklim ekonomi domestik. Habibie pun terpaksa harus melakukan tarik ulur terhadap IMF dalam beberapa kebijakan reformasi ekonomi nasional. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, kolaboratif, berakhlak,